ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita akan masuk di pembahasan kelanjutannya. Alhamdulillah. Ini apa yang setelahnya ini semuanya adalah mutammimanya dari pembahasan kana. Itu yang kemarin itu dasar pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Kalau antum tahu dasar itu, aman untuk baca kitab. Aman dia untuk baca kitab. Sekarang hukum seputar khobar, seputar isim dan khobarnya. Hukum seputar isim dan khobarnya. Kata Imam Al-Hattab rahimahullah, wa yajuzu fi khobari hadhil af'al ayyatawassata bainaha wa bainasmiha. Ini penting. Yajuz, boleh. Boleh. Fi khobari, pada khobar. Pada khobar. Hadhil af'al, fi'il-fi'il ini. Yaitu pada khobarnya kana dan teman-temannya ini. Ayyatawassato, untuk berada di tengah. Kan susunannya kemarin kan kana, isimnya, baru apa? Khobarnya, kan begitu. Sekarang khobarnya itu boleh di tengah. Boleh di tengah. Di mana posisinya? Pastinya di tengah itu. Bainaha, antara dia, kana, wa bainasmiha, dan di antara isimnya. Jadi sekarang posisinya adalah kana, khobarnya, baru isimnya. Boleh. Boleh seperti itu susunannya. Contoh ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Perhatikan itu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Perhatikan itu kata haqqan. Kenapa mansub? Paham kan? Sebagai khobarnya. Mana isimnya kana? Nasru, itu yang diakhirkan. Itu yang diakhirkan. Jadi kita katakan haqqan khobar muqaddam. Nasrul mu'minina adalah isim kana mu'akhor. Makanya lihat di bawah. Catatannya 410. Haqqan adalah khobar yang khobar kana yang dikedepankan mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Dan nasru adalah isimnya yang diakhirkan marfu. Tanda rofanya adalah dengan dhamma. Jadi ini susunan yang harus antum paham. Jadi ternyata boleh susunannya itu dibalik. Tidak selamanya ada kana isim baru khobar. Tidak. Bisa kana khobarnya baru isimnya. Itu harus diperhatikan. Iya. Wa qouli syair, dan perkataannya penyair. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Apa i'rabnya sawa'an? Apa? Khobarnya laisa. Dari mana kita tahu? Ya mansub. Ini kan bukan inna. Kalau dia inna ya itu isimnya. Ini masalahnya kana dan teman-temannya. Dia merofa isim, menasab khobar, kan begitu. Berarti kalau mansub pastikan itu khobarnya. Dimanapun posisinya, di tengah atau di akhir. Jadi sawa'an alimun adalah isimnya mu'akhor. Lihat di bawah. Aliman adalah khobar kana yang dikedepankan mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Dan Zaidun. Kenapa Zaidun? Iya. Oh salah. Alimun. Kenapa tiba-tiba ada Zaid? Alimun adalah isimnya yang marfu, tanda rofanya adalah apa? Dhamma. Anda paham ini? Ya bukan Zaid. Siapa? Oh salah baca. Iya. Alhamdulillah. Karena di catatannya 411. 411. Sawa'an adalah khobarnya laisa. Sawa'an adalah khobarnya laisa. Terus yang dikedepankan mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Alimun adalah isimnya yang diakhirkan marfu, tanda rofanya adalah apa?
dhammah. Tanda rofanya adalah dhammah. Iya. Kemudian dipahami ini ya. Paham sampai situ ya. Hukum berikutnya lagi. Wa yajuzu ayyataqaddam. Oh ini masalah. Wa yajuzu ayyataqaddam. Iya. Wa yajuzu ayyataqaddam, dan boleh dia berada di depan. Siapa itu? Akhbaruhunna, khabarnya mereka. Alaihinna, oh atas mereka. Kan sudah dibilang kemarin, ini kan kana dan teman-temannya kan fiil. Isimnya itu adalah fa'il, seperti fa'il. Khabarnya seperti maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Kemarin pembahasan fa'il. Kan boleh maf'ulun bi-nya di tengah. Iya kan? Sama berarti. Boleh nggak di depan maf'ulun bi? Boleh. Kana juga begitu. Khabarnya boleh juga di mana? Di depan. Persis pembahasannya. Kata beliau wa yajuzu, dan boleh. Ayyataqaddama akhbaruhunna. Boleh khobar mereka itu dikedepankan. Ini nanti antum hati-hati. Khobarnya di depan. Artinya yang mansub. Yang mansubnya itu yang di depan. Bukan isimnya. Kalau isim tidak boleh sama sekali di depan. Karena sama dengan fa'il. Khobarnya boleh di depan. Mendahului mereka. Terus beliau bilang illa laisa wa dama. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Ini penting. Jadi boleh khobar mereka berada di depan. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Dipahami kan? Artinya yang lainnya semuanya, kana dan teman-temannya, khobarnya boleh berada di mana? Di depannya kana. Di depannya saudara-saudaranya itu. Kecuali dua kata. Kecuali khobarnya laisa. Dan khobarnya siapa? Dama. Itu yang dikecualikan. Tidak pernah khobarnya dia di depan. Tidak ada itu dibilang Qa'iman laisa zaidun. Paham kan? Tidak ada. Kalau dibilang laisa zaidun qa'iman, laisa qa'iman zaidun, boleh. Jadi sampai di tengah boleh. Adapun sampai ke depan tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya. Kakaulika seperti contoh ucapan kamu, aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Aliman khobar adalah khobar kana yang dikedepankan mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Dan zaidun adalah isimnya yang marfu. Tanda rofanya adalah dengan dhamma. Jelas ini? Jadi dia di depan. Aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Oh ini susunan yang sudah. Itu paling tingginya dari susunan. Karena asalnya adalah kana isimnya khobarnya. Kemudian kana khobarnya isimnya. Kemudian khobarnya kana baru isimnya. Itu susunan terakhir. Selesai. Kemudian itu hukum seputar isim dan khobarnya. Sekarang sebagian hukum kana dan saudara-saudarinya. Ini bukan antara isim khobarnya, tapi kananya sendiri. Kananya sendiri. Kata penulis walitasorifi hadhil af'ali minal mudhari'i wal amri wal masdari wasmul fa'ili malil madhi minal amal. Masya Allah. Walitasorif, untuk tasrif. Tahu tasrifnya ya? Pecahan. Karena kana dan saudari-saudarinya fi'il. Bisa ditasrif. Untuk tasrif. Hadhil af'al fi'il ini. Fi'il ini yaitu kana dan saudari-saudarinya. Minal mudhari, dari mudharinya. Wal amr, amarnya. Wal masdar, masdarnya. Wasmul fa'il, serta isim fa'ilnya. Pokoknya pecahannya. Malil madi minal amal. Apa yang berlaku untuk fi'il madi dari amalan. Kan kalau kana beramal. Kana kan fi'il apa? Fi'il madi beramal.
pecahannya juga beramal. Sama persis. Jadi nanti fi'il mudhari juga beramal. Misalnya kana yakunu fi'il mudharinya. Kaun masdarnya. Amarnya kun. Isim fa'ilnya kainun. Tasrifnya kana seperti kola. Yang ada di sorob. Kola yakulu qaulan qailun makulun miqalun makulun kulla takul miqalun makolun miqalun kila yuqalu. Kana itu tasrifnya. Kana itu tasrifnya. Tasrifnya kana semuanya beramal seperti tasrifnya seperti fi'il madinya. Jadi jangan anggap hanya kana yang beramal, enggak. Tasrifnya juga beramal. Yakunu beramal, kaun beramal, kain beramal, kun beramal. Dipahami ini kan? Dari tasrifnya. Nah contoh, hatta yakunu mu'minina. Itu untuk fi'il mudhari itu. Hatta yakunu mu'minina. Jadi yakunu, itu wawunya itu isimnya. Lihat di bawah 14. Iya. Waw adalah dhamir muttasil. Mabni di atas sukun. Dan berada dalam kedudukan rofa sebagai isim yakunu. Dan mu'minina. Khobarnya mansub. Tanda nasabnya adalah dengan iya. Demikian pula lihat contoh lagi. Kul kunu hijaratan. Kunu. Ini apa ini? Fi'il amar. Ini fi'il amarnya. Kul kunu hijaratan. Ini fi'il amar. Kunu. Sama dengan tadi irobnya. Wow. Ada dhamir mustatir. Mabni di atas sukun. Berada dalam kedudukan rofa sebagai isim kunu. Dan hijaratan. Khobarnya mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Iya, tanda nasabnya dengan fathah. Jelas ini ya? Tasrifnya mudah sekali. Bagi kita yang belajar sorob, jelas kalau tasrif itu. Susah itu dicari tasrif kalau kita tidak belajar sorob. Tidak tahu sorob. Iya, ya susah dibilang tasrifnya. Apa maksudnya tasrif? Berat lagi untuk menjelaskannya. Tapi karena kita sudah belajar sorob, alhamdulillah. Mudah kalau dibilang tasrifnya kana beramal. Ya pecahannya kana juga beramal. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Dan ini yang ya perlu juga diketahui tentang kana. Supaya nanti di dalam kalimat kita paham juga kalau dia datang seperti itu. Kata beliau, wa tusta'malu hadhil af'alu tammatan. Ini yang anehnya nanti. Digunakan fiil-fiil ini dalam keadaan tammatan. Tam. Apa artinya tam? Lihat dulu catatan. Ada keterangan penulis catatan 16. Yaitu hanya butuh pada fa'il, tidak butuh pada khobar. Kan dia fi'il. Jadi kadang dia itu kembali ke wujud asli. Kan sekarang sebenarnya dia fi'il. Tapi tidak butuh fa'il, tidak butuh maf'ul. Kita bilang butuh isim dan khobar. Tapi kadang dia kembali ke aslinya. Yaitu apa? Butuh kepada fa'il. Gimana caranya nanti melihat? Kalau hanya punya marfu, tidak punya mansub. Mudah sekali kan bentuknya. Kan kalau punya isim dan punya khobar berarti dia sekarang lagi bentuk lain. Dia beramal khusus. Tapi kalau hanya butuh ada marfu saja. Ada marfu saja. Tidak ada mansubnya. Berarti sekarang dia jadi fi'il biasa. Jadi fi'il apa? Biasa. Jadi tidak perlu dicari. Tidak perlu antum cari khobarnya. Dan sekarang dia lagi beramal dalam keadaan tam. Tam. Yaitu apa artinya tam tadi? Butuh pada fa'il. Tidak butuh pada khobar. Lihat. Kata beliau. Ai mustagniatan anil khobar. Yaitu tidak butuh pada khobar. Nah. Contoh. Wa in kana du usratin. Contohnya. Wa in kana du usratin. Lihat perhatikan itu. Apa i'rabnya du? Fa'il dari kana. Apa tanda rofanya? Wow, karena dia isim asmaul khumsah. Dan dia mudhaf. Usratin mudhafun ilai. Paham i'rabnya itu? Kadang kana begitu. Ini masalah kana.
Ya ini sudah paling tingginya tentang kana di sini. Jadi kana bisa tam, kana bisa hanya butuh pada fa'il. Hanya butuh pada fa'il. Dipahami ini ya? Contoh lain. Contoh lain. Itu takdirnya tadi ai wa in hasola. Jadi makna kana di situ adalah hasola. Terjadi. Makna kana situ terjadi. Wa in kana du usroh. Jika terjadi dia du usroh. Kesulitan. Jika terjadi kesulitan. Jika terjadi kesulitan. Dipahami ini ya? Ini yang dikatakan oleh beliau. Contoh lain, itu kan karena temannya. Contoh lain, temannya. Fasubhanallahi hina tumsun. Tumsun dari kata amsa. Fasubhanallahi hina tumsun. Wahina tusbihun. Tusbihun dari kata apa? Asbaha. Sekarang mana khobarnya? Tidak ada semuanya. Tumsun itu wawunya itu fa'il. Tusbihun wawunya itu adalah apa? Fa'il. Jadi antum jangan i'rab waw itu adalah isimnya. Kalau antum i'rab waw adalah isimnya, berarti nanti antum harus cari siapa? Khobar. Sekarang dia di sini posisinya tidak ada khobar. Coba mencari, tidak ada di ayat. Tidak ada di ayat. Ai hina tadkhuluna fis sabah, adapun maknanya ketika mereka masuk di waktu subuh, wa hina tadkhuluna fil masa, dan ketika mereka masuk di waktu sore. Iya, ketika mereka masuk di waktu sore. Betul itu keterangannya Siddiq? Yang setelahnya, hina. Apa dia itu? Baik. Iya, benar, baik. Karena masalahnya di ayat tumsunya dulu baru tusbihun. Keterangan penulis terbalik, tapi kan kita tidak bisa balik. Paham kan? Kan maksudnya tumsun pertama kan, baru tusbihun yang kedua. Seharusnya keterangannya adalah ai hina tadkhuluna fil masa. Kan itu yang duluan. Hina tumsun. Hina tumsun. Wa hina tadkhuluna wa hina tusbihun, berarti wa hina tadkhuluna fis sabah. Tapi itu keterangan dari penulis. Seharusnya dahulu tumsun baru apa? Tusbihun. Yaitu hina tadkhulun fis sabah fil masa wa hina tadkhuluna fi as-sabah. Jelas kan? Ah, jadi ini bentuk dari kana. Terus antum perlu perhatikan lagi setelahnya. Illa zala wa fati'a wa laisa. Oh, ini harus antum ingat baik-baik. Illa zala, kecuali zala, fati'a, laisa. Jadi kan gini kan tadi pernyataan awal. Ini kana dan teman-temannya bisa tam. Apa artinya tamah? Hanya butuh pada fa'il. Tidak butuh pada khobar. Bisa. Illa zala. Kecuali zala. Fati'ah. Laisa. Berarti tiga ini tetap. Tetap dia. Fa'innaha mulazimatun linnaqsi. Sesungguhnya dia terus nakes. Tidak tam. Tidak pernah tam. Berarti apa artinya nakes? Ya tadi. Antum harus paham arti tam. Apa artinya tam tadi? Butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada khobar. Kalau sekarang apa pengertiannya nakes? Butuh kepada isim dan khobar. Lihat catatan di bawah 419. Yaitu tiga kata ini dari temannya kana selalu butuh pada isim dan khobar. Makanya kalau dapat laisa, itu pastikan ada isim dan ada khobar. Karena dia tidak pernah butuh fa'il saja. Nah, demikian pula zala. Kalau antum dapat zala, pasti dia butuh isim dan khobar. Demikian pula kalau dapat fatiha, pasti dia butuh isim dan apa? Khobar. Ini semua penelitian. Berdasarkan ucapan orang Arab tidak didapatkan. Karena kalau didapatkan contohnya, langsung dibuat koedanya. Dibuat koedanya. Tiga ini tidak didapatkan contoh dalam ucapan orang Arab, dia hanya butuh pada fa'il. Tidak pernah itu dibilang, laisa zaidun. Laisa zaidun. Artinya zaidun hanya apa? Fa'il. Tidak. Harus ada.
Bukan Zaid apa atau tidak Zaid tidak apa. Harus butuh khobarnya. Dipahamkan? Demikian pula Fatiha dan Zala. Sudah selesai itu? Selesai sampai situ? Itu hukum umum. Kana dan saudara-saudaranya. Sekarang kekhususan kana. Kana ini punya kekhususan. Makanya dia jadi judul bab ini. Dia punya kekhususan tidak dimiliki oleh orang lain. Dari temannya. Dari temannya. Apa itu? Kata beliau. Wataktassu kana. Dan terkhusus untuk kana. Yaitu 4:20. Apa yang akan disebutkan hanya berlaku pada kana, tidak berlaku pada saudari-saudarinya. Apa yang disebutkan hanya berlaku pada kana, tidak berlaku pada saudari-saudarinya. Paham kan? Jelas ini pembahasan? Jadi hanya berlaku pada kana, tidak berlaku bagi saudari-saudarinya. Tidak berlaku bagi saudari-saudarinya. Iya, apa itu? Lihat. Bijawazi ziyadatiha. Boleh dia hanya tambahan dalam kalimat. Oh ini aneh. Jadi kalau dapat kana. Kan tadi dapat kana cari isim cari khobar. Kan begitu. Terus tadi yang kedua dapat kana yang ada malafain. Sekarang dapat kana tidak ada apa-apa. Tidak ada isimnya, tidak ada khobarnya, tidak ada fa'innya. Dia hanya zaidah. Tahu zaidah? Tambahan dalam kalimat. Tidak punya amalan. Boleh. Dia hanya zaidah. Apa artinya zaidah? Tidak beramal. Tidak beramal. Iya, tidak beramal. Tapi ada syaratnya. Supaya nanti antum bisa dapat kalau seperti itu berarti dia zaidah. Berarti dia zaidah. Bisyarti dengan syarat antakuna bilabdil madi. Dia dengan lafaz madi. Jadi maksudnya lafaznya itu kana. Tidak boleh berlafaz tasrifnya. Artinya gini, kalau antum dapat yakunu, ya pasti beramal. Atau dapat kun, beramal. Ini syaratnya ini yang tidak beramal, lafaznya apa? Madi. Dipahami nih? Lafaznya madi, itu lafaznya apa? Kana. Lafaznya madi. Terus wa antakuna fi haswil kalam. Ini syarat kedua. Dia berada di haswil kalam. Berada di haswil kalam. Apa maksudnya haswil kalam? Ada catatan di bawah. 421. Ya catatan 421. Yaitu terletak di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Yaitu terletak di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Iya, yang saling membutuhkan. Seperti apa itu? Seperti di tengah mubtada dan khobar. Di tengah ma ta'ajjubiyah dengan fiilnya. Di tengah isim mausul dengan silanya. Misalnya, iya kan? Anda paham ini? Modelnya. Jadi itu ada ma ta'ajjub, ma ta'ajjubiyah itu selalu bersambung dengan fiilnya. Misalnya ma ahsan, betapa indahnya dia, ma ajmal, wah cantiknya begitu. Paham ini? Jadi dia itu ma selalu bersambung dengan fiil, ma ajmal begitu langsung. Langsung selalu berpasangan fiil dengan ma. Karena ini dia akan menjadi ta'ajub kalau ada fiil dan ma. Ketika orang ta'ajub terhadap sesuatu, maka harus ada ma, setelahnya ada apa? Fiil yang dia ta'ajubi. Kalau dia ta'ajubi akan pukulnya, dia bilang ma adrob. Wih pukulannya Masya Allah. Paham kan? Iya, cantik ma ajmal, baik ma ahsan, mulia ma akrom. Dipahamkan? Jelas ini? Jadi harus bersambung ini. Demikian pula antara mubtada dan khobar. Ya, antara apa? Mubtada dan apa? Khobar. Ini kan perkara yang selalu pasangan. Demikian pula antara siapa?
Antara siapa? Isim mausul dengan silanya. Kan sudah lewat bersama kita kan? Kalau ada isim mausul setelahnya pasti ada apa? Sila berupa jumlah atau sibul jumlah. Kan begitu? Begitu. Tiba-tiba ada tamu tak diundang masuk di tengah. Siapa itu? Kana. Dibilang seharusnya kan? Seharusnya ma ajmala Zaidan. Oh jangan Zaid, kenapa Zaid cantik? Iya. Siapa? Ma ajmala Maryam. Misalnya. Ma ajmala Maryam. Oh betapa cantiknya Maryam. Dia takjub terhadap kecantikannya. Tiba-tiba dia di sini ada kana. Makana. Ada fungsinya nanti. Nanti akan diterangkan di buku setelah Mutamimah. Ini bukan tambahan percuma. Tidak pernah ada tambahan percuma dalam bahasa Arab. Cuma dibilang tambahan tidak beramal. Itu saja. Bukan tambahan artinya tidak ada artinya. Tetap ada fungsinya secara makna. Tapi ini yang kita bicarakan secara amal. Ini sekarang ada kana. Apa tugasnya kana di situ? Tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya. Sama dengan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kan begitu? Apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Qaimun khobar. Tiba-tiba di tengahnya ada kana. Zaidun kana qaimun. Zaidun kana qaimun. Kan kalau dibilang kana Zaidun qaiman jelas. Atau kana qaiman Zaid jelas. Qaiman kana Zaid jelas. Tapi ini dia. Kalau sini khobar, sini isim kan bisa tadi. Bisa nggak tadi? Kalau sini khobar, sini isim bisa? Tadi yang kita bahas. Bisa nggak khobar di depan? Bisa sebenarnya. Tapi ini masalah susunnya begini. Mubtada baru siapa? Baru kana baru khobar. Ini masalah. Jadi kana di sini dia sebagai apa? Zaidah. Apa artinya zaidah? Tambahan secara lafaz, tambahan. Tapi nanti ada maknanya. Paham kan? Demikian pula antara isim mausul dengan silanya. Antum bilang ja'a alladhi koma abuhu. Ja'a alladhi koma abuhu. Datang yang bapaknya berdiri. Mana isim mausul? Alladhi. Mana silatul mausul? Koma abu kan begitu. Isim mausul itu rukunnya harus punya sila. Kan begitu. Tiba-tiba ada kana di tengah sini. Ja'alladhi kana koma abu. Paham ini kan? Jelas ini? Maka kana di sini apa? Kana di sini apa? Zaidah. Jadi dia syarat tambahannya. Dia lafadznya madi. Kana. Syarat kedua di haswil kalam. Berada di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Dipahami ini? Jelas itu yang saya katakan? Jelas ya? Jelas ini? Atau belum? Ini hal yang baru ini. Kalau jelas, bilang jelas. Kalau belum, sidik. Apa itu haswil kalam sidik? Seperti Untuk fi'il ta'jub akan datang di akhir buku. Pembahasannya tentang ta'jub. Iya, wazannya ma'af'al dan af'il bi akan datang nanti. Jelas ini pembahasannya? Jelas? Siapa yang belum jelas? Karena baru kita dapat ini. Saling tapi kan beda. Nah? Baik, berikutnya. Lihat kata beliau, nah contoh makana ahsana Zaidan. Lihat itu, makana ahsana Zaidan. Ya, lihat di bawah 422. Ma adalah ma ta'ajjubiyah, yaitu bermakna takjub.
Ya. Kemudian kana sebagai tambahan yang berfungsi untuk menguatkan. Maksudnya dia sangat takjub. Jadi begitu nanti maknanya. Jadi fungsinya itu untuk menguatkan. Jadi beda kalau dibilang ma ahsana Zaidan. Betapa baiknya Zaid. Dia takjub terhadap kebaikannya. Tapi kalau tambah kana, dia kuatkan. Dia kuatkan. Iya. Kemudian ahsana fil madhi. Dan Zaidan adalah maf'ulun bi mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Jelas kan? Ini pembahasannya. Berikutnya lagi. Tambah itu atau sudah dulu? Tambah lagi tuh. Tambah setelahnya. Tambah. Said. Sisa sedikit. Iya, tapi banyak ini. Baik. Iya, sedikit dilihat ini. Wa taktasu aidon bijawazi hatfiha ma'asmiha wa ibqa'i khobariha. Ini yang masalah juga dalam hidupnya ini. Tiba-tiba nanti dalam baca kitab ada isim mansub. Ternyata dia sebagai khobar kana. Mana? Tidak ada. Kananya hilang. Ini yang belum kasih terangkan. Wa taktasu aidon. Dan terkhusus juga dia. Itu kana. Bijawazi hatfiha. Akan bolehnya dia hilang. Ma'asmiha bersama isimnya. Jadi kana sama isimnya hilang. Boleh. Wa ibqa'i khobariha. Dan tetap khobarnya. Jadi tiba-tiba ada isim mansub sebagai khobarnya. Paham ini? Ada isim mansub sebagai apa? Khobarnya. Khobarnya siapa? Kana yang dihilangkan bersama isimnya. Kana yang dihilangkan bersama isimnya. Oh, ini masalah. Tapi ada cirinya. Ada tandanya. Tandanya ini harus antum hafal. Wadhalika katsirun ba'da lawa'in asyartiyatain. Ini yang harus antum hafal. Demikian itu setelah lau dan in. Kalau antum dapat kata setelah lau mansub, langsung bilang khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Ada isim mansub setelah in. Ada isim mansub setelah in. Langsung bilang apa? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Hafal itu. Setelah lau dan in. Paham Irham? Rahimakallah Irham? Paham Ji? Alhamdulillah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltamis walau khotaman min hadidin. Apa irobnya khotaman? Kenapa tiba-tiba mansub? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Apa cirinya? Ada lau. Wa qaulihim dan ucapan mereka. An-nasu majaziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lihat. An-nasu majaziyuna bi a'malihim. Orang-orang akan dibalas dengan amalan mereka. In khairan fa khairun in syarron fa syarrun. Lihat itu in khairan. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Dipahami ini pembahasan? Lihat keterangan di bawah. Ya tadi 423, 424. Khotaman adalah khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya setelah lau. Takdirnya adalah, ini dia di sini takdirnya adalah lau kanal multamasu khotaman min hadidin. Itu kalau kita nampakkan. Walau kana. Kan Nabi bilang itu iltamis. Cari. Kepada orang yang mau menikah itu cari. Walau khotaman min hadidin. Walaupun cincin dari besi. Maksudnya walau kanal multamasu. Walaupun yang dicari
khotaman, cincin min hadid, dari besi. Jadi itu artinya, paham kan? Itu artinya setelah antum nampakkan. Kemudian 424, khairon dan syarron adalah khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya setelah in. Takdirnya adalah in kana amaluhum khairon fajazauhum khairun wa in kana amaluhum syarron fajazauhum syarrun. Jadi syarrun yang setelah fa itu syahid untuk yang telah lewat berpembahasan kita di pembahasan mubtada khobar. Mubtada bisa dihilangkan. Jadi itu syarrunnya yang setelah fa syarrun itu khobar dari mubtada mahdhuf. Kemudian khairon dan syarron itu khobar dari kana yang dihilangkan bersama isimnya. Paham takdirnya itu? Jadikan an-nasu majazziuna bi amalihim. Orang-orang dibalas sesuai dengan amalan mereka. Berarti takdirnya in kana amaluhum khairon, jika amalannya mereka baik, fajazauhum khairun, maka balasan mereka baik. Wa in kana amaluhum syarron, jika amalan mereka buruk, fajazauhum syarrun, maka balasannya juga apa? Buruk. Itu takdirnya. Itu takdirnya. Iya. Sudah ini? Jelas ini? Jadi kana bersama isimnya bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Kita selesaikan berarti. Karena sisa satu. Wataktasu. Sudah terlanjur. Wataktasu dan terkhusus juga kana. Bijawazi hatfi nuni mudhari ihal majazum. Masya Allah. Dan terkhusus juga kana. Itu boleh dihilangkan nunnya. Boleh dihilangkan nun. Kan kana kan ada nunnya tak? Ada nunnya itu kana. Kana. Ada nunnya? Ada. Dikhususkan dengan dia ini. Boleh itu hilang nunnya. Oh ini masalah. Tapi ada syaratnya. Mudhari'iha. Kalau dia lafadznya mudhari. Al-majzum. Dan kemasukan alat penjazam. Terus ilam yaliha sakinun. Jika tidak ada setelahnya sukun. Walat domiru nasbin muttasilun biha. Dan tidak ada domir nasab yang bersambung dengannya. Itu syaratnya. Baca di bawah. 2 supaya lebih jelas nanti. 425. 425. Jadi wataktasu bijawazi hatfinun. Terkhusus untuk kana boleh penghilangan nun. Boleh penghilangan nun. Dengan 4 syarat yang disebutkan oleh penulis. Jadi syarat ini dari ucapan penulis sendiri. Pertama berlafat mudhari. Karena belum bilang nun mudhari. Nah, berlafat mudhari. Kemudian yang kedua kemasukan alat penjazam. Karena penulis bilang al-majazum. Kemasukan alat penjazam. Artinya kalau mudharinya tidak ada alat penjazam, tidak boleh dihilangkan nunnya. Terus syarat ketiga, setelahnya tidak ada sukun. Setelahnya tidak ada sukun. Kemudian syarat keempat, tidak bersambung dengan domir nasab sebagai khobarnya. Tidak bersambung dengan domir nasab sebagai apa? Khobarnya. Itu 4 syaratnya. Kalau terpenuhi itu 4 syarat, maka boleh dihilangkan nunnya. Boleh dihilangkan apa? Nunnya. Misal antum katakan begini. Lam yakunu. Lam yakunu. Ya. Zaidun qa'iman. Lam yakunu. Lam yakunu. Itu asalnya dulu. Lam yakunu tanpa lam. Yakunu Zaidun qa'iman. Saya masukkan lam sekarang. Lam yakun. Kan begitu. Dihapus wawunya karena ketemu 2 sukun. Jadinya apa? Jadinya apa? Yakun kan begitu. Wawunya hilang. Karena ketemu 2 sukun. Terus dia ini lafadznya mudhari. Majazum. Paham kan? Majazum. Lafadznya mudhari majazum. Setelahnya tidak ada sukun karena za. Setelahnya tidak ada sukun. Terus tidak ada domir nasab bersambung dengan dia misalnya ini. Hu. Paham kan? Maka boleh hilang nunnya ini. Jadi katanya lam yaku,
lam yaku Zaidun qa'iman. Hati-hati nanti. Jadi yaku itu kana yang dihilangkan nunnya. Kalau setelahnya ada sukun, Nah, misalnya az-zaid. Nggak boleh antum katakan lam yakuniz zaid. Karena ketemu dua sukun. Nggak boleh hilang. Kan nun. Nun sukun. Setelahnya lagi ada sukun al. Nggak boleh hilang nunnya. Bahkan harus dia di kasro. Lam yakunil. Lam yakunil. Paham kan? Demikian pula kalau di sini masuk hu. Nggak boleh antum bilang lam yakuhu. Nggak boleh hilang. Harus apa? Lam yakun hu. Paham itu syaratnya tadi? Jadi syaratnya ada 4. Perhatikan baik-baik itu syarat. Lafadz yang mudhari, majzum. Tidak boleh setelahnya ada sukun. Terus. Tidak boleh domir nasab masuk padanya. Kalau antum terpenuhi itu, pahami baik-baik syaratnya, maka antum akan lihat nanti. Ini masalahnya bahasa fasih ada di Quran. Coba bahasa sebagian lugo, tidak perlu antum perhatikan. Tapi ini adalah bahasa fasih. Bahasa yang fasih. Lihat contohnya. Nah contoh yang terpenuhi syarat. Walam aku bagian. Apa irobnya bagian? Paham kan? Apa irobnya bagian? Khobar aku. Jangan khobar kana. Khobar aku. Paham ini? Ya kan? Khobarnya aku. Mana isimnya aku? Domir mustatir. Wujuban. Takdirnya ana. Kan ana harus disembunyikan secara wajib. Sudah lewat di pembahasan kita. Di pembahasan domir. Lihat 426. 426. Aku. Asalnya adalah akunu. Yang dihilangkan nunnya. Yang dihilangkan nunnya. Dan bagia khobarnya aku. Yang dihilangkan nunnya. Mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Dengan fathah itu bagia. Terpenuhi syarat. Contoh lain lagi. Ini banyak di Quran. Contoh lain lagi. Wala taku fi doikin. Lihat. Wala taku fi doikin. Taku. Jangan heran nanti. Taku itu kana. Lihat catatan 427. Taku asalnya adalah takunu. Yang dihilangkan nunnya. Fi doikin jar majrur. Khobar taku. Yang dihilangkan nunnya. Berada dalam kedudukan nasab. Contoh lain lagi. Wa in taku hasanah. Wa in taku hasanah. Wa in taku. Karena ini semua alat penjazam ya. Lam, la, in. Ini semua alat penjazam. Karena syaratnya tadi harus kemasukan alat penjazam. Lihat. In taku, taku. Asalnya takun sama. Dihilangkan nunnya. Hasanatan. Khobarnya taku. Yang dihilangkan nunnya. Mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Antum bisa pahami ini hukum terakhir? Ini kekhususannya kana. Dan teman-temannya. Alhamdulillah mudah-mudahan antum bisa pahami. Karena pertama antum dengar ini. Iya kan? Tidak ada di buku dasar. Iya. Nanti insya Allah didengar lagi kedua di Qatur Nada. Didengar lagi kedua, ketiga di Ibnu Aqil. Adapun buku setelah ini nanti tidak ada. Kita tidak bahas isim marfu'at, mansubat, majrurat. Karena kita mau bahas lain di Qawaidul I'rab. Antum bisa paham ini? Siapa yang belum paham? Jadi hafal syaratnya ya. Yang saya sederhanakan di catatan kaki. Berlafadz mudhari. Kemasukan alat penjazam. Setelahnya tidak ada sukun. Tidak bersambung dengan domir nasab sebagai khobarnya. Kalau antum paham itu syarat, itu sudah disederhanakan. Maka antum akan tahu dia dihilangkan nunnya. Ya. Paham sidik? Apa syaratnya sidik? Jelas ini kan? Selesai. Kana dan teman-temannya. Itulah pembahasannya kana. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Ahmad.
Kenapa kasih? Dia kan tidak ada amalan. Kenapa ajmalat? Memangnya Maryam Faid? Maryam kan maf'ulun bih. Kenapa antum kasih tanda ta'nis? Ajmalat. Hmm? Hmm. Silakan Nabil. Rizky? Hmm. Hmm. Iya, kata setelahnya tidak bersukun. Begitu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi. Lam yakunil ladina. Kan lam tak? Tapi setelahnya ada kata alladhi. Ada sukunnya? Ada sukunnya al. Kalau dia kan pasti sudah sukun memang. Kan ada alat penjazam. Dia kan sukun. Karena ada alat penjazam. Setelahnya tidak boleh ada sukun. Kata setelahnya. Kalau kata setelahnya sukun, tidak boleh hilang nun. Karena nunnya harus diharokati dengan kasro. Ketemu dua sukun. Nah Ustaz, jazakallah khair. Silakan Mas Ibrahim. Gini Ustadz, kan tadi khobarnya itu bisa di tengah ya Ustadz ya. Itu kalau gundul kan kita nggak tahu Ustadz. Bisa jadi bacanya falaisa, misal falaisa sawaun aliman gitu Ustadz. Karena gundul Ustadz. Lah itu gimana caranya tahu kalau itu khobar yang di tengah Ustadz? Mubtada khobar Mas. Mubtada khobar Ustadz. Pembahasan mubtada khobar. Mubtada itu kan ma'rifah. Khobar nakiro. Sudah tak? Ya, Ustadz. Kan di sana. Kan ini susunan mubtada khobar, jadi dia masuki. Artinya kalau ada laisa Mas, setelahnya nakiro, baru setelahnya lagi ma'rifah kan begitu nanti. Setelahnya nakiro, berarti isi khobarnya. Oh iya ya Ustadz. Oh iya. Ini kan Mas, hanya ini mubtada khobar yang dia masuki. Nah, untuk mengenal isim dan khobarnya itu kenali mubtada khobar. Seperti tadi Mas. Karena haqqon alaihi nasrul mu'minina. Dari mana kita tahu haqqon khobarnya? Nakiro. Sementara nasrul mu'minin ma'rifah. Berarti nasrul mu'minin isimnya. Nah haqqon adalah khobarnya. Fayakum. Soleh. Bismillah. Afan. Yang setelah lau sama in. Itu kalau dapat setelah lau dan in itu isim mansub. Berarti ada kana dan isim ini hilangkan. Tapi bagaimana kalau setelah lau atau in itu domir? Contohnya? Misalnya in huwa. Misalnya. Lau hum. Ada begitu atau antum itu buah? Ada dapat di tafsir Ustaz. Kan syaratnya tadi kan Mas apa? Pak Soleh. Apa syaratnya tadi? Harus in dan lau syartiyah. Itu yang antum dapat itu. In huwa illa asma'un sammaitumuha. Itu penafian. Syaratnya. Diawali oleh lau dan in syartiyah. Kan begitu Mas? Soleh. Paham Soleh? Artinya kalau antum dapat yang lain seperti itu, marfu malahan, pasti kan bukan in syartiyah. Itu bisa in nafi, kan banyak in.
Banyak indah. Seperti yang antum bilang di ayat. Itu innya penafian. Yang nanti kita akan dapat di huruf yang sama dengan laisa. Ada nanti huruf yang sama. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Sudah? Terus. Bismillah. Kan saudara-saudaranya kan Ustadz punya tasrif. Yang gunanya kan Ustadz, tasrifnya laisa. Laisa laisa laisu, laisat laisata lasna, lasta lastu malastum, lasti lastu malastunna, lastu lasna. Itu Yang kan Ustadz, yang fil mudurnya begitu. enggak ada, dia cuma punya mati. Tapi kan dia punya tasrif namanya itu. Tapi dia cuma punya mati. Laisat tidak pernah punya mudhari. Otomatis tidak pernah punya amr. Jazakallah khair. Oh sama aja. Alhamdulillah. Sama aja dia bilang isi hatimu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.